Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear training instruction, Mrs. Nenden Nataliawati MPD, Mrs. Devi Hadi Puspita SPD, and great happy teachers. First of all, ask pride and praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessed mercy. We can come together. Second, let us greet and pray to our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We have broadcast the third part of life and life the darkness in this life. Yang kami hormati, instruktur Ibu Nenden Nataliawati MPD dan Ibu Devi Hadi Puspita, serta Bapak Guru hebat yang luar biasa. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to say thank you for coming in our presentation. It is great to see you all. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam presentasi pada kali ini. Let me introduce myself. I'm Amina SPD SD, come from Elementary School Sarwadadi 03 Kawunganten Kabupaten Cilacap. And I want to introduce moderator in this presentation. His name is Mr. Eko Jatmiko, come from Elementary School Babakan 01 Kawunganten Cilacap. And the presenter in this event is Mrs. Nur Iza Rufaida SSI, come from Elementary School Al-Irsyad Cuk Cilacap. Ladies and gentlemen, before we come to the main session, let's us start this by praying first. So the event that we will hold on this day will be without any disable at all. Pray based on individual belief begins. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sudah kita buka Bapak Ibu. Semoga acara pada presentasi kali ini dapat berjalan dengan baik. Mr. and Miss Great Teachers, the process of learning, teaching remotely during the COVID-19 pandemic is not easy. Many teachers are looking for innovation to keep learning going. One way is to make learning videos, but making video is a hassle for teachers. It is not all the troublesome. In this webinar, we will share innovation in making simple videos using PowerPoint. Okay, the time I give to Mr. Eko Jatmiko, the moderator, please. Silakan Bapak Eko sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all participants in this room. Before we begin this session, I will read curriculum vitae. Our presenter, she's a teacher named Nur Iza Rufaida SSI from Al-Irsyad 2 Elementary School, and his address is Madukara Street, Triti, Jeruk Legi, Cilacap. You can see his blog in izafarhimla.blogspot.com and channel YouTube Iza Rufaida, or you can see her FB Iza Rufaida. Oke, ladies and gentlemen, terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Untuk materi pagi hari ini, kami persilahkan presenter kita, Ibu Nur Iza Rufaida, SSI, dipersilahkan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hello everybody, I would like to introduce myself. I am Nur Iza Rufaida. I am from Cilacap in Central Java. First of all, let's pray and thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercy and blessing, so we can meet in this presentation without any trouble and obstacles. Secondly, my salawat and salam are always be delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness in this world as well as in the next world. Thirdly, I don't forget to say thank you very much to the host and the moderator who has given me opportunity to deliver my speech under the title Making PJJ Video with PowerPoint. Oke, Bapak Ibu dan Ananda hebat semua. Selamat datang di presentasi saya. Ini adalah kita sharing ya. Kita sharing bukan berarti saya yang paling tahu, tapi saya hanya sekedar berbagi yang saya tahu. Begitu ya, saya yakin Bapak Ibu semua lebih hebat dan punya ilmu yang lebih banyak dari saya. Oke, Bapak Ibu Ananda, izinkan saya untuk presentasi sekarang. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, oke. Sudah terlihat. Ya, oke. Materi kali ini yang akan saya share adalah video PJJ Simple menggunakan PowerPoint. Sebelumnya, ini nanti materi akan ada 2 sesi. Yang sesi pertama hari ini, sesi berikutnya adalah minggu depan hari Sabtu. Biasa yang saya lakukan, langkah-langkah singkat dalam membuat video, itu tahap awal praproduksi. Ya, jadi kita membuat skenario dulu, nanti ada opening, isi, closing, seperti apa kita coret-coret dulu. Kalau dalam lomba mungkin skenario-nya kita diketik dan lalu tahap produksi nanti di sini kita dari skenario kita akan tahu bahwa video yang kita buat itu nantinya ada gambar kita atau tidak. Nah, itu perlu kita perhatikan dalam membuat skenario juga kita sudah menentukan. Jadi ketika tahap produksi sangat berpengaruh dalam syuting, pengambilan gambar, dan menyiapkan aset-aset. Nah, selanjutnya tahap pasca produksi, nanti ada editing, ada review, ada uji coba, kemudian baru kita distribusi. Distribusi di sini ada ke peserta didik kita atau mungkin ingin di-upload ke channel YouTube dan lain-lain. Nah, selanjutnya tahap praproduksi. Di sini ada ide. Ya, ide kita dari mana? Tentunya kalau kita membuat video pembelajaran dari kurikulum yang sedang kita ajarkan ya. Lalu sasarannya. Sasarannya ini usia kelas berapa? Usia berapa tahun jenjang pendidikannya, SD, SMP atau SMA, tentunya akan berbeda ketika kita membuat video untuk anak PAUD, anak SD, anak SMP, anak SMA. Kita sebagai guru harus melihat sasarannya, lingkup geografisnya bagaimana gitu ya. Kemudian materi yang akan diangkat di video, materi yang akan kita tulis, akan kita sampaikan ke anak-anak itu materi yang seperti apa, kita sumbernya jelas, ruang lingkupnya jelas gitu. Jadi materinya itu kalau bisa, karena video yang akan kita buat durasinya pendek, itu jangan terlalu banyak materi. Apalagi untuk anak SD ini ya, saya bicara anak SD, anak sudah bosan untuk melihat video. Jadi kalau terlalu lama begitu ya. Jadi nggak fokus, sudah nggak fokus kalau di atas 6 menit gitu ya. Itu yang pengalaman saya ke anak-anak gitu. Kemudian penulisan naskah. Nah, setelah itu kita mereng-reng, timingnya itu kira-kira 6 menit, kita seperti ini, baru kita tulis naskahnya. Nah, selanjutnya tahap produksi. Sudah kita tentukan apakah kita perlu menampilkan diri kita, sosok kita ke anak-anak atau hanya suara dan animasi. Maka kalau hanya
suara dan animasi tentu kita tidak perlu pengambilan gambar, ya, dan setting lokasi, ya. Nah, tapi kalau kita hanya suara, ya, kita pengumpulan aset gambarnya dari mana, lalu kita rekaman suara, kita perlukan. Nah, tentunya kita minimal ya ada suara kita, karena biar kita dikenal oleh anak-anak ya. Jadi selama mungkin tahun ajaran baru ini kita belum pernah ketemu secara langsung. Jadi kalau kita anak-anak nggak lihat kita, hanya kita share video ke anak-anak tanpa suara kita, anak nggak mengenal kita. Jadi salah satu alasan kenapa kita membuat video sendiri, salah satunya adalah kita bisa lebih dekat ke anak-anak, terutama anak yang kita ajar gitu. Untuk yang lainnya mungkin kita upload ke YouTube, mungkin kita bisa berbagi ilmu kita. Siapa tahu dengan kita mengajar mereka, mereka paham gitu. Tapi itu sisi nomor 2. Nomor 1-nya adalah murid kita sendiri mengenal kita, jadi dekat dengan kita. Jadi ketika kita ketika kita memberikan tugas, mereka ada semangat. Oh, Bu Guru sudah memberikan instruksi di video itu, ya. Seperti itu. Salah satu motivasi mengapa kita membuat video gitu. Nah, kemudian kalau sosok kita perlu ditampilkan, maka tentu kita perlu lokasi pengambilan gambar dan propertinya yang sesuai naskah. Nah, aset gambar itu bisa kita peroleh dari freepik.com, Canva, Photopea, ini online ya. Di sini online. Kemudian ada Paint, PowerPoint, ada Photoshop, CorelDRAW, itu offline. Bisa kita install di laptop kita. Kalau ini tidak perlu install, jadi kita online saja. Dan kita bisa pilih yang free ya. Ada yang free, ada yang premium. Kita pilih yang free saja nggak apa-apa. Kalau kita ingin menampilkan diri kita ke anak-anak, ya, maka peralatan yang biasa saya gunakan ini adalah ada tripod, ya, agar ketika kita shoot itu stabil gambarnya, tidak goyang. Kemudian selanjutnya adalah HP, saya biasa pakai HP terus terang, tidak pakai kamera. Kemudian lighting. Nah, lighting ini nggak perlu yang mahal-mahal, Bapak Ibu. Saya biasa hanya menggunakan lampu di rumah. Biasanya kalau kita siang hari, kebetulan kamar saya dekat jendela, itu dari cahaya matahari sudah cukup. Nanti selanjutnya adalah pasca produksi. Kalau semua aset, video yang durasi syuting sedikit, itu sudah kita kumpulkan, gambar-gambar, atau rekam suara saja, sudah kita kumpulkan, maka kita bisa menggunakan aplikasi pembuatan video. Nah, aplikasi pembuatan video ini ada banyak sekali, tergantung dari kemampuan Bapak, Ibu, Ananda semua, ya. Jadi ada Premiere Pro, Wondershare Filmora, Camtasia, itu di laptop. Ya, mungkin ada yang pengen pakai laptop, seperti saya, kalau pakai HP, mata saya terus terang ada kendala, jadi tidak bisa fokus dan teliti kalau menggunakan HP. Jadi saya memilih memakai laptop. Kemudian ada Filmora Go, kayak KineMaster, Viva Video, itu pakai aplikasi di HP. Nah, ada lagi ini PowerPoint, Canva, bisa dibuat untuk video ya. Nah, tapi ini untuk PowerPoint sama Canva itu bukan untuk editing. Jadi hanya aplikasi pembuat video, ya, bisa untuk trim nanti, dan besok akan saya jelaskan. Ada untuk memotong bisa, cuman untuk ada kekurangannya yang tentunya lebih bagus hasilnya jika kita pakai aplikasi khusus editing. Kemudian di sini nanti kita akan mix, memadukan gambar dan suara, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencobanya ya. Kemudian preview, uji coba, revisi, distribusi. Maksudnya jika kita sudah selesai membuat video pembelajaran, itu kita lihat dulu apakah sudah cocok, apakah sudah pas, apakah materinya sudah betul. Teman kita bisa melihatnya, diminta tolong untuk melihat sesama guru
apakah ini sudah cocok ya materinya untuk kelas SD begitu, apakah suara saya sudah cukup untuk karakter guru kelas tinggi gitu atau kelas rendah, kan beda nggih. Nah, untuk PowerPoint ini semuanya insya Allah ya Bapak Ibu guru semua dan Ananda pasti sudah kenal ya insya Allah yang di sini sudah ada di laptop nggih. Nah, yang lebih untuk pembuatan video ini itu yang saya rekomendasikan itu untuk di atas 2016, nggih. Ya 2013 ada tapi belum selengkap untuk 2016 gitu, nggih. Nah, keunggulannya pembuatan video dengan PowerPoint itu sederhana, artinya kita mudah membuatnya. Insya Allah semua guru bisa ya mengoperasikan PowerPoint, sudah user friendly sehingga sudah mengenal. Jadi tidak perlu banyak belajar gitu, hanya sedikit moles saja. Seperti itu. Kemudian kekurangannya, nah di sini belum ada efek green screen-nya. Jadi ketika kita menampilkan video kita di PowerPoint itu seperti ada batas gitu, seperti ada batas kita dalam bingkai, tidak menyatu dengan background maksudnya. Tapi kalau kita pakai editing video, ada efek green screen sehingga kita bisa menyatu dengan background kita seolah-olah kita ada di sana begitu. Tapi itu tidak masalah, yang penting pesan-pesan kita, materi kita tersampaikan ke anak-anak dalam waktu singkat, sehingga kita nggak banyak repot, nggak perlu banyak berhari-hari gitu. Kalau pakai PowerPoint langsung bisa cepat gitu, oke. Nah, ini tampilan PowerPoint-nya, oke, ya, seperti ini. Langsung nanti saya praktekkan sedikit untuk hari ini. Untuk selanjutnya lebih luas lagi, nggih. Nah, ini saya stop dulu. Ini saya tunjukkan langsung ke PowerPoint. Ini berarti saya share screen lagi. Apakah sudah terlihat, nggih? Sudah, nggih? Sudah. Ya. Ini untuk langkah pertama, ya. Kita insert. Bapak, Ibu, dan Ananda boleh sekalian praktek, nggih. Nah, ini new slide. Nah, setelah itu Ibu Bapak bisa insert ya, insert tentunya gambar, picture ya yang sudah kita siapkan. Nah, apabila Bapak Ibu belum siap aset, Bapak Ibu bisa mencarinya di ini Freepik ya. Saya biasa di Freepik ini gratisan, kita ketik aja freepik.com. Nah, di sini ada banyak sekali gambar, nggih. Nah, kita jangan lupa cari gambar yang saya biasanya sih, kalau Bapak Ibu Ananda mau yang tidak free nggak apa-apa sih, itu terserah Bapak Ibu. Kalau saya sih biasa yang free. Hati-hati di sini, nggih. Ini kalau seperti ini berbayar. Kalau ada mahkotanya. Nah, saya di sini misalkan kita cari school background. Setelah itu baru kita masukkan ke PowerPoint. Nah, di sini misalkan tadi sudah saya download ya. This device, pilihnya. Kemudian ambil gambar yang kita punya. Nah, ini misalkan ini kita atur. Nah, kita atur seberapa gambar yang kita butuhkan, atau semuanya, atau
hanya sebagian. Oh, kita mungkin ada yang saya perlu papan tulisnya saja. Jadi kita crop ini, crop ya. Kita crop. Nah, kita bisa ambil yang kita inginkan, nggak semuanya, mungkin pintunya nggak usah. Hanya sekian aja. Lalu lemarinya mungkin enggak ya. Seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Lalu kita fullkan ini. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita bisa ambil tulisan. Insert. Ini ada text box. Nah, kita taruh di sini di papan tulis. Misalkan Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Nah, hurufnya bebas, nggih. Nah, saya seringnya membuatnya ketika mata pelajaran matematika, nggih Bapak Ibu, karena untuk pelajaran yang lain anak-anak bisa membaca sendiri. Cuma untuk matematika di kelas tinggi itu kalau kita nggak menjelaskan, kadang-kadang juga orang tua sudah lupa gitu pelajaran yang SD yang kita akan berikan gitu, sehingga sangat membantu sekali ini kita memberikan video matematika ke anak-anak. Ya, terus terang ini anak-anak memang dari yang kita ajarkan gitu. Kadang-kadang malah mereka anak-anak itu nggak mau kalau diajarin orang tua, katanya beda. Jadi kita benar-benar punya potensi memaksimalkan ini gitu. Jadi untuk anak SD khususnya, itu pengalaman saya, ketika diajarkan oleh kita gurunya, mereka lebih mengena, tapi ketika diajarkan orang tua, mereka lebih percaya kita, gurunya gitu. Pengennya caranya seperti kita yang kita ajarkan seperti itu. Jadi itulah yang memotivasi saya khususnya untuk membuat video matematika seperti itu. Jadi channel saya kebanyakan isinya memang video matematika. Nah, ini contohnya ini Assalamualaikum gitu ya, Bu, Pak. Nah, kemudian bagaimana agar ini enggak ada gerakan gitu ya, kita klik animation. Ya, animation, lalu klik animation ini. Nah, setelah itu, nah di sini ada banyak animasi, nggih, Bapak Ibu, ada banyak, kita pilih. Terserah Bapak Ibu mau yang mana, oke. Nah, misalkan ini ya. Misalkan, nah seperti ini. Nah, jangan lupa karena kita video, maka pilih yang with previews, nggih. Jadi kalau kita mau presentasi, kita pilih yang on click karena biar enggak jalan sendiri. Nah, kalau kita presentasi jalan sendiri, ya susah, nggih. Jadi on click. Tapi kalau untuk video kita with previews, jadi jalan sendiri. Kita harus mengatur timingnya. Nih seperti ini. Kita coba bagaimana sih? Nah, seperti ini. Oh, ini perlu lama. Kita tinggal seperti ini. Nah, coba di preview. Nah, ya. Lalu apabila ingin ada gerakan ketika tampil, bisa enggak? Oh, ya bisa. Kita tinggal tambah add animation. Add animation. Lalu kita pilih yang mana? Oh, misalkan ini misalkan fill color gitu ya. Misal ini juga with previews, nggih. Nah, seperti ini. Kita coba apa yang terjadi ya. Oh, ini ada warnanya. Oh, ini kok terlalu cepat gitu ya. Jadi terlalu cepat. Kita klik di sini, nggih, ada segitiga ini, kita klik effect option. Nah, effect option ini kita lihat di ini, efeknya animate text. Nah, ini mau semua dalam satu kali atau per kata atau per huruf. Ya, saya biasa per kata. Kalau per huruf lama sekali. Nah, ini mau berapa waktunya delay, ya. Nah, kita coba. Ini kan satu kata.
Coba ini per huruf. Berarti nanti per huruf. Kalau ada beberapa kata, per katanya kelihatan ini assalamualaikum satu kata jadi tidak terlihat. Ini coba kalau per huruf ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kita play. Nah, ini ada efeknya ini, efek tulisannya. Apakah efek tulisannya bisa per huruf? Bisa. Ini efek option. Efek optionnya bisa. Ini untuk yang fill color, ini hanya satu kali. Nah, bisa ini untuk biasanya yang lainnya bisa ini. Ya, bisa coba ini. Saya ganti. Ini coba saya ganti. Nah, ini ada pay letter. Nanti ini bisa di sini. Coba kita play. Nah, seperti itu, nggih. Jadi terus gimana? Apa kita harus satu-satu seperti ini per kata? Nah, kalau per kata lama dong seperti itu ya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ya, kita tinggal ini aja, copy saja. Atau kita mau pengen animasinya sama seperti ini, kita tinggal copy saja. Klik kanan. Nah, kita kontrol CTRL-C, kita pastekan atau kita ini ya. Nah, seperti ini aja kan sudah langsung tercopy nih, kita lihat semua animasi. Oke. Nah, sebelumnya setelah ini kita juga setiap pindah ke slide itu kita inginnya ini apa ya? Ada animasi keluar. Nah, kita add animation lagi. Nah, ketika keluar kita juga pakai yang sama. Jadi ini with previous juga. Nah, kita atur ini. Nah, masa keluar langsung? Kalau di sini berarti artinya keluar langsung. Kita coba aja, oke? Nah, kan langsung keluar lagi. Nah, berarti yang keluar ini hanya asnya. Nah, agar semua ini geser ke paling terakhir. Ya, kita preview. Jadi, PowerPoint ini hanya pengaturan ini saja. Animasi masuk, animasi keluar. Nah, kan keluar sendiri. Ini saya preview lagi ya. Coba diamati ini, ada per huruf. Kemudian setelah itu, setelah selesai, keluar. Nah, seperti itu. Jadi hanya permainan animasi saja. Okay? Nah, untuk agar apabila menginginkan animasi yang sama seperti ini, kita tinggal klik kanan copy, kemudian paste. Seperti itu. Misalkan ini, hello anak-anak. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini kita atur munculnya apakah assalamualaikum bersama dengan hello anak-anak? Kan enggak, jadi kita tampil di sini. Nah, di sini kita atur. Sangat mudah ya, Bapak Ibu. Nah, coba kita preview. Assalamualaikum. Terus ini, hello anak-anak. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Untuk hari ini, seperti ini dulu. Oke. Untuk selanjutnya akan saya bahas di pertemuan selanjutnya untuk tahap sesi 2. Seperti itu. Okay, thank you, Miss Isa, for presentation. And sesi 2 will
akan diselenggarakan minggu depan, Sabtu depan, dan sebelum itu Bapak Ibu mempersiapkan PowerPoint dari Office 2016 ke atas untuk memudahkan pembuatan video yang basisnya PowerPoint. Baik, Bapak Ibu, meskipun menggunakan PowerPoint yang sederhana, namun hasilnya luar biasa nanti. Dan untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan Ibu Iza. Bila mana Bapak Ibu atau Ananda yang hadir pada hari ini memiliki pertanyaan seputar materi, silakan ditanyakan. Kami bagi sesi pertama untuk 3 penanya. Kami persilahkan untuk teman-teman yang ingin menyampaikan boleh lewat voice, buka suaranya, atau lewat chat room di kolom chat. Kami persilahkan. Bisa langsung buka voice-nya untuk menanyakan, monggo. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa langsung ketik di chat ya, biar nanti presenter kita akan menjawab atau menampung beberapa pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Oke, mohon izin pertama bertanya. Monggo Bapak Wawan nopengi. Monggo dipersilakan Bapak. Pak Wawan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Iza atas materi yang disampaikan. Yang ingin saya tanyakan begini Bu, sangat menarik sekali untuk membuat video tersebut. Mungkin bisa, tapi Ibu sebutkan ada beberapa banyak video yang sudah di channelnya Ibu. Mungkin bisa disampaikan kepada kami satu saja yang jadi hasil dari video tersebut yang bisa kami jadikan istilahnya pembelajaran begitu. Khususnya yang tadi disampaikan matematika. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Wawan. Tadi menanyakan video yang pernah Ibu Iza upload di YouTube, khususnya matematika yang nantinya bisa untuk pembelajaran atau untuk contoh teman-teman ketika membuat video yang lebih lengkap. Pertanyaan kedua, monggo dipersilakan sebelum Bu Iza menjawab. Baik, sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menyapa teman-teman dari Kawunganten. Ini alhamdulillah sebagian besar yang bergabung hari ini dari Kecamatan Kawunganten ini, Kecamatan saya dan Bu Aminah. Alhamdulillah luar biasa semangatnya. Thank you for coming dan bisa bareng-bareng belajar. Monggo Bapak Ibu yang dari Kawunganten silakan, Pak Ngato atau Bu Ella, Bu Mas Ngada juga ada. Ini ada chat dari instruktur kita Ibu Miss Nenden Nataliawati menanyakan bahwa apakah bisa menggunakan Microsoft Word yang di bawah MS 2016. Mungkin maksudnya Microsoft PowerPoint Jadi pertanyaan Bu Nenden, kalau PowerPoint yang di bawah 2016, apakah bisa digunakan untuk praktik besok? Itu pertanyaan kedua. Monggo satu pertanyaan lagi sebelum dijawab. Ada Ibu Tusri, ada Ibu Heni dari Kawunganten, Bu Lis, Bu Setia. Monggo, disilakan. Mumpung ada ahlinya video ini. Nah, sepertinya belum ada sambil menunggu teman-teman bertanya. 2 pertanyaan dulu Bu Iza. Tadi dari Pak Wawan, mungkin channel YouTube Ibu yang mana video yang pernah diunggah itu ada, kalau ada bisa ditunjukkan channel YouTube-nya. Yang kedua dari Bu Nenden, kalau PowerPoint di bawah 2016, apakah bisa digunakan untuk praktik minggu depan Ibu? Monggo dijawab.
Baik, Pak Eko, terima kasih atas waktunya. Untuk Pak Wawan, pertanyaan pertama dulu Pak Wawan ini. Ya, ini saya akan share screen video yang saya upload ke YouTube saya. Jadi ini saya membuatnya sebagian besar dengan PowerPoint, ada yang dengan Canva, ini dengan Canva. Oke. Ini Canva PowerPoint. Canva. Jadi nggak cuma satu aplikasi. Nah, ini karena ada green screen ini, nggih. Saya pakai editing video, bisa KineMaster, bisa Filmora, nggih. Yang mudah gitu maksudnya. Kalau Camtasia bagus itu sama Premiere Pro, cuman saya merasa sulit itu. Kalau Filmora lebih mudah, nggih. Nah, ini saya ada efek green screen-nya. Kalau editing video ada efek green screen. Nah, ini bedanya, nggih. Nah, ini load. Jadi ini saya materinya saya buat di PowerPoint, ini semua materinya. Tapi saya masukin diri saya itu ke pakai Filmora gitu loh. Jadi hanya masukin diri saya saja. Nah, ini soalnya kita biar terlihat menyatu seperti itu. Kemudian untuk yang ini bahasa Jawa ini saya pakai PowerPoint. Saya nggak menampilkan diri saya, hanya suara. Nah, ini. Oke. Kemudian ini juga pakai PowerPoint. Saya nggak menampilkan diri saya, tapi saya masukin karakter animasi. Seperti itu, nggih. Kemudian ya ini sebagian, ini yang perkalian. Nah, ini PowerPoint, nggih, Bapak Ibu. Ini pakai tadi animasi yang tadi loh, nggih. Jadi ini pakai animasi yang saya setting per huruf. By letter gitu. Ini langsung ke pertanyaan kedua, Bu. Waktunya terbatas nih menjawab pertanyaan kedua. Oke. Begitu nggih, Pak Wawan. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu Iza. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk pertanyaan kedua dari Ibu Nenden, nggih. Begini Bu Nenden, saya terus terang itu lupa yang 2013, nggih. Karena saya ketika laptop saya itu langsung saya ke 2016. Soalnya dulu ada pelatihan pelatihan membuat aplikasi HP gitu, lewat HP itu paling bagus katanya 2016 gitu. Jadi saya langsung ke install ke situ. Cuma yang begini nanti coba dicek nggih di rumah Bapak Ibu, tolong sekarang juga bisa kalau ada laptopnya, pakai laptop sekarang coba dicek ini ada fasilitas ini enggak? Fasilitas file ini file export create video. Ada enggak?
Kalau ada berarti bisa Bapak Ibu. Coba dicek laptopnya, PowerPoint-nya ada fasilitas ekspor, create video, mboten. Kalau bisa, kalau ada berarti bisa 2013. Yang menggunakan 2013. Kalau yang bawahnya kayaknya dulu saya 2007 tidak ada. Ketika saya belum upgrade. Terus ini kita bisa di sini nanti insert video yang kita bikin, ya. Kita bikin apa? Video di sini bisa kita insert ya. Nah, kalau 2007 itu belum sampai 2000 di bawah 2000. Ini ada ininya loh, di animation-nya loh, okay? Bapak Ibu bedanya. Yang saya tahu itu animation-nya lebih lengkap di 2016. 2013 saya sudah lupa terus terang ya. Mohon maaf. Karena saya langsung dulu terus terang ketika ada pelatihan langsung saya upgrade itu. Jadi saya nggak buka banget. Apa namanya, yang penting yang kita lihat nanti Bapak Ibu di file ekspor. Kalau ada create video berarti 2013 bisa untuk membuat video. Kemudian mungkin di animasinya nanti, okay, perbedaannya sama transition. Transition itu untuk perpindahan slide. Jadi biar nggak pakai transition sih bisa, cuma kurang halus gitu, kayak jeglek gitu loh. Ketika kita pindah dari slide ini ke slide 2 itu kayak seperti apa? Seperti apa? Kaget gitu loh, nggak halus. Oke. Nah, seperti itu nanti monggo dicek Bapak Ibu nggih. Nah, ini kalau di sini kita menampilkan video kita walaupun tidak pakai apa editing video bisa di sini nggih. Cuma nanti ada perbedaannya. Misalkan ini ya. Ini contoh misalnya nih. Waktu Bu Isa, ada satu pertanyaan lagi ini. Oh, nggih. Gimana Bapak? Saya kira pertanyaan kedua terjawab nih. Ini kalau yang kita pakai langkah baiknya 2016 ke atas, jikapun 2016 ke bawah ada menu untuk mengekspor menjadi video, berarti bisa dipakai atau digunakan untuk praktik besok. Dan ini pertanyaan ketiga dari Bu Nenden, untuk merekam suara ini pakai aplikasi KineMaster atau apa Ibu? Monggo. Oh, nggih. Saya cukup pakai PowerPoint nggih. Ini ada insert audio, ini record audio. Nah, di sini langsung, ya saya contohkan ya. Langsung nih, nanti masuk ke sini, masuk ke animation pen. Nah, ini misalkan, saya record. Office yang Ibu Isa pakai 2016. Halo, Assalamualaikum. Nggih, halo, Assalamualaikum. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Nah, ini saya coba, nggih. Nah, ini kan muncul nih di sini. Langsung masuk. Nih, nggih, langsung masuk. Kita jangan lupa untuk ke ininya, apa? Back. Nah, ini klik di playback. Nah, kita play in background. Ya, coba ini. Nah, langsung masukkan suara saya. Kita bisa atur ke sini. Ya, cukup dengan PowerPoint, guys, saged. Tanpa perlu Gitu. headset nih, Ibu, nih. Tanpa perlu headset. Langsung. Oh, saya nggak pakai headset. Langsung ngomong di depan laptop nih. Nggih. Langsung saya di depan laptop sih selama ini. Yang penting ketika itu hening, suasana hening. Suaranya bagus, hasilnya begitu. Seperti itu. Terima kasih Bu Isa sudah menjawab 3 pertanyaan. Masih ada waktu, monggo kami persilahkan penanya berikutnya seputar materi hari ini. Bisa lewat voice atau di chat room. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Ririn. Selain merekod langsung dengan PowerPoint,
apakah bisa juga dengan menginsert background, atau juga harus menggunakan editing video? Ada 2 pertanyaan, saya ulangi. Insertnya background itu bisa langsung atau harus pakai aplikasi editing video. Monggo Ibu. Oke, baik. Akan saya coba jawab ini. Saya presentasikan lagi, nggih, untuk menjawab pertanyaan Ibu Ririn. Ini ada pilihan audio, bisa kita audio on my PC. Artinya background kita bisa melalui sini. Ya, ini saya Jawa, ini pas kebetulan terbuka Jawa ya. Lagu Jawa. Nah, bisa kita record. Jadi kita misalkan, oh ternyata di laptop saya suaranya kurang bening, kurang jernih. Pakai HP yang lebih jernih, lebih jelas, boleh. Kita pakai HP, kita pindah ke laptop. Kita cuma pakai kabel dari yang buat cas itu, Bapak Ibu, sangat mudah. Ya, kabel cas itu kita ambil, copot kepalanya, kita tancepin ke USB-nya, kita colokan ke laptop, kita pindah suara kita ke laptop, atau pakai Bluetooth, sangat mudah. Nanti kita ngambil di sini insert audio, tentunya audio on my PC, kita bisa langsung dari HP kita, bisa ngambil di sini, langsung terlihat. Kalau kita pakai kabel data, langsung terlihat di sini HP-nya kita. Nanti kita bisa ambil langsung. Kalau pakai Bluetooth juga kita simpan di mana Bluetooth-nya, kita tinggal seperti itu. Nah, setelah masuk ini seperti ini contohnya. Jangan lupa kita klik playback. Nah, kita play in background nih kan jadinya. Nah, untuk background kan tentunya suaranya kita atur ini. Jangan keras-keras. Nah, kita pindah ke sini biar nggak terlihat. Ini juga di sini biar nggak terlihat. Oke, coba kita play ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Halo, Assalamualaikum. Nah, bentar, ini musiknya kita atur di sini, medium, boleh. Nah, ini musiknya, Nah, seperti itu. Coba ini semua untuk slide. Saya coba ini slide-nya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Halo, Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Anak-anak. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Ririn tadi, bisa kita tampilkan dari... Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti acara dan juga memberikan pertanyaan. Namun sayang sekali waktu kita terbatas, dan insya Allah Sabtu depan akan kita lanjutkan sesi kedua, yaitu dengan materi yang sama namun lebih banyak praktik. Monggo Bapak Ibu dan Ananda siapkan perangkat yang dibutuhkan, diantaranya seperti laptop, kemudian PowerPoint di atas 2016, agar nanti menu untuk mengekspor video bisa langsung dipraktikkan. Adapun jika Bapak Ibu belum bisa langsung mempraktikkan, nanti ada video rekaman dari kegiatan hari ini dan insya Allah besok. Untuk yang mau praktek, khusus teman-teman dari Kawunganten, ini karena banyak yang belum memiliki 2016 ke atas, nanti bisa kita bantu. Monggo bisa japri saya untuk bisa di upgrade ke 2016 ke atas. Terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf bila banyak keliru dalam membawakan acara ini. Maaf. Thank you for coming. Monggo Bu Isa, kami persilakan meng-closing ataupun memberi kesimpulan materi hari ini sebelum saya tutup. Monggo Ibu.
Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi hari ini bisa kami sampaikan. Ya, memang perlu waktu banyak ini untuk kita belajar bersama. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, Ananda yang bergabung dengan kami. Ini closing saya. Okay, maybe until here my speech today. I am asking for your apologies if you find any mistake from me. So thank you for your attention. Nice to meet you. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita applause for Miss Iza. Okay, thank you for all. This session finished, and Miss Amina, are you still in room? Hello, Miss Amina. Tidak ada, nih. Baik, kegiatan hari ini saya tutup. Marilah kita bersama-sama menutup kegiatan hari ini. Dan jangan lupa Sabtu depan join lagi nih Bapak Ibu, akan kita share link kegiatan. Dan yang belum bisa mempraktikkan, nanti akan kami berikan rekaman kegiatan hari ini dan kalau bersama. Marilah kita tutup bersama kegiatan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillah. Thank you for coming, and I'm so sorry if banyak keliru dalam mengucapkan bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.